Orang tua saya di Jakarta, kuli bangunan. Saya anak tukang kuli bangunan. Jangan heran kalau di NU martabat saya dulu cuma ketua ranting. NU Sukabumi si Piolas karunya si jajan orang angkatnya jadi ketua ranting. Itu saya diangkat di itu tuh di Hareupeun Kobong. Dilantikna ku Mang Hadi di kacamatan. So, saya melantik saudara Haji Jajan sebagai ketua ranting Desa Karawak. Paduli naon we. Tahu-tahu tahun 2000 saya diangkat menjadi mudir Jawa Barat. Nah, kena nu kitu mah, tong sok ganeng. Gawe cing bener gawe. Tong sok perebut kadudukan hirup mah. Loba jelema boga kadudukan tapi teu gawe. Status quo. Dirin si Aki melu. Dia teh ngong teh ngapungna teh nyangeyeng teh kumaha. Dia pilih apa tadi? Karena jago tua berpengalaman. Kalau pasukan biasa, one man, one foot, one by one, satu lawan satu. Nging cek, baik, cek, baik, ngingak, baik. Si Aki beda cara, sebab ngungnyet tidak mampu, racunnya sudah lemah, ada taktik. Dikurilingan si Numrud, nging, tebenang-benang, tebenang. Akhirnya masuk ke hidungnya. Irung di asupan reungit ripuh itu. Dibeset rawek, digebuk ripuh sorangan. Akhirnya dia menabrak-nabrakan diri ke dinding. Dinding semua asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim khalilullah. Akhirnya paeh keluar ya beresnya euy. Siap jadi anak buah aki-aki reungit? Tah kita jadi anak buah reungit atuh sia teh hirup teh. Jadi anak buah Rasul mah pimanaeun meni mung kitu-kitu acan geus hayang ayuhan nasi teh kulo muludan dionang aduh make jas ini pidato daang mama mana puteuina amat tara jarum sok nyolok ji Samsu balik diiring ku santri jeg kemana mualim mujahid gitu usum perang luhad lahed masya Allah amin ya jadi panjang ngomong teka mana ejik nah apa itulah Abdullah bin yuk nadom yang tadi yuk kumateh nadom teh poho deui alamul ki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad siri olah tuntut ruh jismani ruhani sultani kudsi urang terus berjuang nembuskeun diri. Ada satu saja yang tembus ke langit, terbuka pintu langit, turun junudullah, menang kita. Kenapa hari ini masih belum juga nu ngadunga deket Ka'bah mang juta-juta Allah muslimin fi Filistin amin najan leweh ge amin ari kalbuna teu tembus mah cu kalbunya harus tembus Pak. Kalau ada pengantin malam pertama hayo noelan bujur ke pamajikanana tika isuk hayo noelan bujur. Kalau istrinya sudah beger naon beger teh ya sudah pengen gitu pasti ada sesuatu yang ditunggu kok kunaon kikituan rahasia inti tidak dijamah barang penting teu dipake. Mungkin kata malaikat ketika orang berkeliling di Ka'bah Rabbana atina fid dunya hasanah huntu tawaf ruhnya ndak disentuh. Mungkin cek Ka'bah teh nganyabakan wae bucur mang juta-juta nu init ka ditu Islam eleh keneh wae di mana-mana itu kumaha ieu teh hikam ke arah sana ya. Walaupun saya sudah belajar pakai al-hikam
umroh tiap tahun. Tahun ini saya enggak karena membangun. Tahun-tahun yang lalu ting 11 kali poho ding hitung nah. Tiap tahun saya berangkat ke sana. Lapor kepada Rasulullah. Jangan sebut Rasulullah jenazah terbujur dalam kubur di Madinah, tapi beliau adalah panglima. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Secara ruh beliau hidup, tersenyum. Datang prajurit tolol dari Sukabumi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Lapor. Pekerjaan saya masih sangat lemah. Saya baca Quran satu khatam di depan makom beliau. Itu biasa, mohon maaf, bukan sombong. Karena ini adalah sama dengan 17 Agustus kita mengatakan Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau saya ke sana seolah-olah melapor Pancasila, undang-undang Allah gitu. Saya baca Quran. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah. Diam dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Al-afu minka. Wahai Panglima Agung, ampuni saya. Jangankan mengusir zina dari se-Indonesia, sekabupaten, seprovinsi, sedesa saja saya belum. Di kampung masih loba pelacuran ya Rasulullah. Maafkan saya. Cerikalah bebeakan di depan beliau. Warka'u ma'arrokin, laksanakan berjamaah ya Rasulullah. Jangankan menggerakkan satu negara, satu kabupaten, satu desa pun saya kesulitan ya Rasulullah. Tiap perintah dengan mandul terlaksana. Majong-jone deh ya, datas waktosna kumaha aja jangan bagum. Laporlah ke Rasulullah. Jangan sebut beliau jenazah enjoy keur di surga we jeung wedadari. Siapa bilang? Ahli surga belum masuk surga, ahli neraka belum masuk neraka. Mereka di barzah. Mereka sedang menunggu. Panabiyukum magmumun li ajlikum. Nabimu sedang bingung memikirkan kamu. Nunggu laporan. Itu anak buah Rasul itu, pasukan Rasul. Wadah, semangat. Terus nasibnya syakir kumaha. Allahu Akbar. Yuk, mulki ini kurungan langit satu kita olah dengan kalbu kita, dengan zikir kita. Malakut langit 1 sampai 7 tembus oleh ruh Anda. Jabarut sidrah muntaha alam kosong setelah langit ke-7. Hajiz bainal haramain adalah antara alam lahut dan alam kholik. Kholik makhluk, maaf. Lalu harus kita tembus kemana? Yang tadi. Kita harus tembus ke lahut, alam yang tidak bisa ditunduk, lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Yo, pakai telunjuk kayak malam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Lahut mah geus tong dituduh sebab lebih dekat daripada otot leher. Tapi dimensi lain. Yo, hareup tukang. Katuhu kenca. Luhur handap. Luar jerak. Di bulan ku Gusti Allah. Yuk bareng. Luhur hareup katuhu ca luar jero di bulan ku Gusti. Luhur hareup tukang katuhu luar jero di bulan ku Gusti. Luhur hareup tukang katuhu kenca luar jero di bulan ku Gusti Allah. Di bulan ku Gusti. Bagaimana saudara memahami al-muhit? Al-muhit itu mencakup. Nyalahkeun Sayyid Mansur Al-Hallaj gegabah Anda. Menyalahkan Syekh Junaidul Baghdadi, keliru Anda. Beliau adalah imam kita dalam tasawuf. Syekh Abdul Qadir pengikut Syekh Junaidul Baghdadi. Syekh Hasan Basri pengikut Junaidul Baghdadi.
Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Dina merek wasi'a kursiyuhu samawati wal ard jadi tulisan. Paling dipakai wirid yang beunghar deui wae, nyatu deui wae tungtungna. Wasi'a kursiyuhu. Wasi'a awsa'u, dia lebih luas. As-samawat, seluruh langit, wal ard, bumi dicakup oleh dia. Wa ma fiha, dan yang ada di bumi itu termasuk diri kita. Mun otak salira masih kena sulit mikir nu kieu tong di pikiran, rasakeun. Apa? Rasakan. Nanti ke depan ada dalam hikam. Saya sedang mengulas ini rangkuman 292 sedang saya rangkum. Mati-mati teu tamat kitab dage geus tamat maknana keur salira. Eusi hikam teh kitu. Saya mau nanya, orang Hindu kepercayaannya Tuhannya apa? Orang Hindu Tuhannya apa? Dewa. Pemimpin dewanya siapa? Maneh mah kurang studi banding jadi jelema. Dewa guru. Siapa pemimpin dewanya? Berapa tangannya? 8. Di mana dia ada? Kata orang Hindu. Di atas sana, di swarga Maniloka. Terus terang umat Islam di kita itu kebanyakan masih seperti Hindu pikirannya. Dianggap Allah itu di langit sana, duduk ngatur, leungeunna lobaho. Ini kekeliruan, ini teh make hikam teh ngomong. Tuhan kita tidak di sana. Jangan terjebak. Dia di atas sana. Atas mana? Kalau Anda mengatakan Tuhan di atas berarti tidak di bawah. Kalau Tuhan di atas berarti memerlukan tempat, berarti tidak qiyamuhu binafsihi. Yahtaju ila mahalin aw ila mukhassisin. Masih memerlukan tempat. Dia tidak memerlukan tempat. Dia gaib, dia samar. Di ditu, di dia, harus tukang ketuh kenca. Kita dibalut oleh dia. Lain pemikiran salah, nanti ke depan. Itu hikam. Muntahkan air mata saudara ketika Anda berpikir tentang zat Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah tekang mucrak sorban kuci soja. Air mata kita baru keluar kalau sakit hati oleh mertua, motor di paling badong, dapur kahuruan, ecek-ecek. Air mata murahan, air mata ma'rifat illallah. Bahkan tidak sedang dikir pun melihat sesuatu. Barabai cipanullah. Jadbah itu, mahal itu. Amin. Tang aja hikam teh lain bahan pidato. Jadi bagaimana tadi? Ruh jismani, ruh badan, ruh ruhani, ruh yang ada pada kalbu, sultani, ruh puad, kudsi, ruh sirri. Olah kabeh. Urang terus berjuang nemuskeun. Mudah-mudahan saudara-saudara lebih tembus daripada saya. Sah dilewati. Kalau dalam tasawuf paling senang dilewati. Kalau dalam dunia fikih nggak senang dilewati. Kalau ada murid lebih pintar, kadang-kadang guru sok tepuguh cabak ke bakaran jenggot. Tidak begitu. Selesai mengulas hikmah 1, hikmah 2. Yuk kita masuk kepada hikmah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ke ngalogat nama ku asisten-asisten abdinya ngalogat mah dilumpatkeun ke sawabikul himam la tahruku aswarul akdar. Baca sama-sama, sawabikul himam la tahruku aswarul akdar. Apa inti yang ada pada hikmah ketiga? Substansinya, inti bahasannya adalah semangat dan kepasrahan. Terlalu pasrah, tidak ada upaya. Kalimat terlalu pasrah susah nyebutnya sebenarnya. Pasrah itu harus sepasrah-pasrahnya, sepenuhnya pasrah. Tetapi hati-hati merasa pasrah penuh padahal malas, kemalasan terselubung. Kang berjuang atuh Kang, ya kumaha Gusti we lah hasbunallah.
Itu bukan pasrah, itu permainan, itu bersilat lidah itu. Kalimat inti adalah al-himam, jangan pakai alif, kontrol, al-himam, semangat. Di satu pihak kita harus selalu punya semangat, tidak boleh padam semangat. Contoh sedikit, salah seorang petinju terkenal yang disebutkan apa dulu, naon nyebutnya si Mike Tyson, disebutnya apa dia? Leher beton. Wah, jalama mun geus kena ku si eta piek cungkir KO. Ronde 2, ronde 3. Mungkin agak sombong dengan kemampuan. Si Holyfield non muslim tapi cerdas. Dimainkanlah dia. Akhirnya emosinya terpancing. Ujung-ujungnya ngegel ceuli. Gigit kuping kan. Kalahlah Tyson. Ini contoh. Semangat tinggi tapi kurang kontrol, salah lagi. Tidak punya semangat, lungse, salah lagi. Seimbangkan antara semangat dan kepasrahan. Jangan beri nomor boleh. Masalah terlalu bersemangat, lupa takdir. Tidak tercapai, bisa kecewa, panik, depresi. Terlalu pasrah, tidak mau berupaya atau dikomaan. Depresi, titik. Atau tidak titik. Dan terlalu pasrah, tidak mau berupaya. Atau da ieu mah hikmah. Hikmah itu pengetahuan yang mendalam, sastra ini, sastra. Orang Cina sukses di mana-mana karena kitabnya sampai hari ini dipegang. Ada kitab yang sudah ribuan tahun masih dipegang. Kita kehilangan sastra. Ya, saya ceritanya diajak jadi salah satu penggerak Melayu Baru, Mabin Melayu Baru. Nih, antara lain sebut saja hikam. Secara bahasa hikam Cina, Rasulullah bersabda utlubul ilma walau, nggak gegabah itu bicara. Cari ilmu walau di negeri Cina, karena Cina dalam peradaban sudah maju dari dulu. Kau kuncu putko iput cincin. Jalma anu berbudi kudu nyampurnakeun kana diri, batin, pikiran pribadi. Non muslim ini Buddha ini. Kade Islam eleh ku Buddha maksud saya. Ima umat Islam jadi eleh ku Shaolin. Nanya film silat Indonesia sebenarnya ge. Ayo he naga kalajengking bawa dulan. Nah si Jackie Chan. Ini hebat si Bruce Lee, ini hebat. Gitu-gituan aja dulu. Tuh, susin putko iput sunjin. Pikeun nyampurnakeun diri pribadi kudu ngabakti ka indung bapa. Lanjut. Tong kieu macana susu jin. Jangan. Jadi susu jin. Jangan macana urang keur ceurik diajak seuri lah ngarah terbeh teuing we. Hek bae terusnya ceurik batin mah. Mata enggak apa-apa lah. Susu jin putko iput si jin. Ini hikam, perbandingan. Di barat ada hikmahnya, di Yunani ada hikmahnya, di Islam ini hikamnya. Ulah eleh ku itu ente. Sehingga kebangkitan. Bakti kepada ibu bapak kudu nyaho kana kamanusaan. Suti jin putko iput titian hayya. Hayah nama ti anah hayya. Pikeun nganyahokeun pri kamanusiaan kudu nyaho heula kana katuhanan. Terakhir habis. Hayo rek hikam Cina ngajina kana rek hikam Arab. Hikam Jawa. Pakem. Hikam Sunda. Ambil kitab-kitab tua ambil. Hikam Sunda ge aya. Kunaon pajajian make ngusruk hareupeun Ki Cacu di Sumedang. Kunaon pajajian make init ka Gunung Manala. Kasaha ka Taju Malela. Papai ku anak kabeh leluhur Sunda. Ketemu lagi hikam-hikamnya. Wah, Kang rek ngabangkitkeun Islam ngan ukur semangat ngadagor batur hunggul memal maju Kang.
Harus jelas akarnya dulu. Sambil diambil kitab-kitab tua. Jadi uraiannya gitu aja. Di satu pihak semangat harus tinggi, kerja harus keras dan pasrah. Sebab sering kita sudah semangat tinggi, kerja keras, hasilnya tidak memuaskan. Kecewa kita. Saya kalau tidak pakai hikam sudah kecewa, Kak. 9 tahun menggerakkan penegakan syariat Islam di Sukabumi bersama Pak Bupati, dibiayai miliaran. Hasilnya belum memuaskan. Pengajian di pemerintahan yang hadir baru 30 orang, 30% mah yang hadir. Kalangan masyarakat mencari masjid yang penuh seperti subuhnya seperti Jumat masih sulit. Padahal sudah mendeklarasikan 9 tahun. Inilah obatnya. Sawabikul himam, la tahruku aswarul akdar. Encan nempi karena takdir. Istilah Pak Mustafa, ketua baz kami, beliau juga orang cerdas, orang arif. Beliau mengatakan belum apa disebutnya. Alah, menipoho. Ai nepi kana belum siklus. Belum siklus. Belum siklus. Nanti. Gawe we terus, berjuang terus, capek nyeri hati, dibenturku itu, dibenturku ya. Itulah pengorbanan yang harus kita korbankan. Satu saat nanti. Makanya ada kalimat idza jaa walladzina jahadu fina. Kita ini menunggu hidayah bari kieu tah. Bari angkat kaki, hidayah can turun. Berjuang dulu baru hidayah datang. Kita ini menunggu hidayah, tidak berjuang dulu. Ada hadis menyatakan bahwa Rasulullah pernah diludahi. Yang meludahi orang Sukabumi, orang Arab, Muslim, Yahudi. Waktu itu makanan utama orang Arab ikan asin atau daging domba. Kira-kira orang Arab makan daging domba, belum ada Pepsodent dan sikat gigi. Ludah subuhnya kental apa encer? Kira-kira wangi apa bau? Wajah mulia diludahi. Karena marifat. Rasul yakin bahwa orang ini sedang digerakkan seperti itu oleh Allah. Tidak ada wayang bergerak sendiri, wayang golek, tapi digerakkan oleh sang dalang. Ini pentingnya hikam, makrifat. Rasulullah tersenyum, alhamdulillah. Menangkan nyeri teh, alhamdulillah. Pasti ada rahasia, pasti ada hikmah, pasti ada hikam. Hikam itu jamak daripada hikmah. Hikmah, hikmatani, hikam. Hikmatun, hikmatani, hikam. Subuh jerot deui, alhamdulillah. Ting sabaraha bulan teh diceritakeun dina sarahna ge Dalilul Falihin. Berapa hari sebenarnya ya? Saya sulit menyebutkan berapa hari. Yang jelas terus menerus. Satu saat langganan absen. Rasulullah lewat nggak ada yang meludahi, ngetem heula Rasul. Sugane nyiduhan deui ah. Nunggu coba lamun urang diciduhan. Kurang ajar. Ketua Umum MUI tahu? Tak telepon Dandim, tak telepon Kapolres nanti. Gitu wae pan urang mah goreng adat. Teu marifat. Selesai sholat Rasul bertanya, sahabat, apa ada tetangga yang sakit? Ada ya Rasulullah, tapi bukan muslim. Oh enggak apa-apa, kita tengok yuk. Ngalongok bari barang canak, nyanak bubuahan, nyanak segala rupi. Saya tidak berani menyebut Rasulullah uluk salam atau henteu. Ya, dugaan sih karena ada salimu alal yahud. Boleh diduga barangkali Rasulullah bersalam karena ada hadis salimu alal yahud. Salam. Siapa? Muhammad. Muhammad mana? Bin Abdullah. Yang Rasul itu iya tewas cek si Yahudi. Aduh, ya baing keur gering. Muhammad datang. Tempo euy, mau pedang teu? Henteu, Mang. Oh, henteu. Mau naon atuh? Mau kadangan. Hah? Ha ka dieu we ka dieu. Bukan eta mah karangan ana we karangan ana. Biasa mau balik mah sok ngarekayasa omongan. Aya naon Muhammad ka dieu? Mang, abdi teh ngadang wartos mamang sakit, karena itu saya mau nengok. Ini sekedar makanan. Betul Muhammad? Iya. Kamu nggak benci sama aku Muhammad? Benci kenapa Mang?
Aku yang paling sering meludahi kamu. Oh enggak apa-apa. Namun mung teuing da teu matak leungit irung di siduhan mah. Sebenarnya mah lamun rek mikir make hikam. Muhammad, saudaraku seagama. Tidak ada yang nengok aku sakit. Saudaraku seagama, tidak ada yang punya perhatian kepada aku. Kamu yang saya sakiti terus menerus, ternyata penuh perhatian. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tingali korban heula kakarek hidayah turun. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apa pengorbanan kita? Kapan kita sakit hati? Kapan kita diludahi? Kapan kita dikejar pedang? Entah, pidato ayuhan nasi takullah, maka dalil tilu menang duit. Naon nyeriin? Kita ini kurang pengorbanan. Selalu dihitung. Maka otak bisnis. Kerja sedikit mana kuliah anak kuliah. Ashabul ghanimah. Selalu ghanimah. Mana transport? Tidak ada pengorbanan. Karena itu hidayah sulit turun. Paham? Yuk kita tambah pengorbanan kita yuk. Puasa cing getol, salat penting cing getol. Laksanakan ibadah, sedekah cing getol. Teu kudu bebeakan, sawareh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terlalu bersemangat, lupa takdir. Tidak tercapai, sering kecewa. Tapi karena kita sadar bahwa ini adalah takdir Allah, kenekeun. Allah semau Allah. Kita melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kita istiqomah terus-menerus berjuang, no hideuk dina petik. Dinek. Ya. Baik hadirin. Itulah hikmah yang keberapa? Yang ketiga. Ada bisa dibawa pulang? Masuk di otak? Masuk di hati? Urang teh kudu naon? Kudu boga himam, kudu sabik. Himmah yang sabako, melejit, maju. Gak usah sulit-sulit. Kalau saya ditanya, Pak Jajan, himmah Pak Jajan apa? Sederhana aja. Satu, kalau ada izin Allah, saya yang usul. Nomor kedua, sadunya kudu Islam kabeh jeung soleh. Saya gitu wungkulan. Ya, sedikit aja ngomongnya. Coba ngomong sama-sama. Saudara-saudara punya keinginan nggak? Pengen apa sih? Dan manusia sedunia harus masuk Islam semua dan soleh tanpa prikik ya. Tanpa prikik. Para wali songo tanpa prikik. Wali songo mengislamkan tanah Jawa tuh pernah ngabunuh, tuh pernah mesat pedang, tuh pernah. Karena senjatanya nur, senjatanya adalah cahaya. Nih saya katakan tadi, sastra tinggi. Kata yang memberikan pada saya kira-kira umurnya ini sudah 400 tahun. Encan aya kertas ya da luang kene. Tur tingali rumus-rumus manusia. Rumus-rumus manusia. Siapa bilang ilmu tasawuf ilmu baru? Suka bumi we tinggalin. Tidak mempelajari. Untuk datang kitab ini maaf harus puasa tahunan ini. Wah, capek heula. Kadang 5 poe anak teu dahar-dahar. Kudu dibeli nanaon ge. Datanglah kitab-kitab dari leluhur sastra-sastra tinggi. Ayo ngagul-ngagul kitab anyar. Ini belum ada percetakan dulu. Jadi tulis tangan, lihat. Ditemongkeun sote bisi pajar anak omong kosong. Aya ajengan jajan teh ngaji hikam teh hikam biasa, ngarah gede pangaruh, ngarah dihormat jalema. Insyaallah lah. Ini sudah sampai ke kita dari leluhur-leluhur. Yang dari Giri Jaya. Ini muslimin muslimat dari para ahli tarekat kasunaan. Masih banyak di atas, ambil lagi. Ya, ini bukan lama. Aslinya memang kitab hideung kieu ngan geus di fotokopi lah. Ayo Pak. Jangan jadi ustadz, jadi kiai puas dengan pidato, muludan, rajaban, khutbah, ngaji mingguan. Uruk santri wungkul, itu harus.
Tapi pekerjaan itu sebut saja 0,0 sekian persen. Can persen acan karek gawe gitu. Dina Islam aja. Kita bangkitkan kembali para leluhur. Mereka lebih hebat daripada kita. Ngislamkeun manusia kafir. Urang mau ngomongin geus Islam ge hararese. Kepasrahan. Jadi semangat, kerja keras dan kepasrahan. Ngadu apa? Ngadu Allah. Tapi selalu ujungnya kepasrahan. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Ajengan Ahmad punya botol aqua. Punya aqua 1 botol. Dia simpan di depan dia. Pak Jajan hayang minum. Pak Jajan hayang minum. Tah, ieu teh fotokopi sastra luluhur. Anu Sunda, anu Arab dan lain-lain. Maslah sakadar nemongkeun we wungkul. Nya, itu nu noel itu ya. Mung hebat mah tuh kitab Salomari. Citakan Berut. Anu pagujud dia loba salah kalimahna ge. Allahu Akbar. Kita bangkitkan kembali kekuatan lama. Al-muhafadzah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ya. Tadi ajengan Ahmad punya apa? Pak Jajan hayang naon? Pengen minum. Pakai meja.